Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farhanita Nurchandra dari Prodi S1 Farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformulasi sediaan suspensi yang saya buat untuk memenuhi tugas praktikum FTS semi cair padat. Suspensi sendiri menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. Berikut adalah formula baku yang saya gunakan kali ini. Formula tabel tersebut saya ambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Ciprofloxacin dengan suspending agent khusus kamera biji dan daya antibakterinya. Dari jurnal tersebut, saya menggunakan formula yang kedua karena memiliki stabilitas yang paling baik dengan ukuran partikel yang kecil sehingga homogenitas dan sediaan dapat terjaga untuk waktu yang lama. Dan kecepatan pengendapannya juga akan lama. Selain itu, formula 2 juga memiliki daya hambat terhadap bakteri E. coli yang paling baik dibandingkan formula yang lain. Dari formula tersebut, ciprofloxacin berfungsi sebagai zat aktif, asam sitrat sebagai adductor, NaOH plus alkalisation agent, PGA sebagai suspending agent, sirup simplex sebagai pemanis, natrium atau sodium benzoat sebagai zat pengawet, dan aqueous sebagai zat pendispersi. Kemudian untuk reformulasinya saya menggunakan beberapa literatur. Yang pertama, karya ilmiah yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan kombinasi suspensi agent PGA dan NaCMC. Dari literatur tersebut, bahan yang saya ambil adalah kombinasi suspending agent PGA dan NaCMC dengan konsentrasi 8,5% dan 0,25%. Karena memiliki stabilitas yang paling baik, kemudian literatur selanjutnya yaitu deskripsi yang berjudul Formulasi Suspensi Kombinasi Ekstrak Rimpang Kunyit dan Kulit Batang Limbah dengan naginal sebagai suspensi agent. Dari literatur ini saya menggunakan propylparaben dengan konsentrasi 0,02% sebagai bahan pengawet. Lalu saya menggunakan makalah teknologi sediaan formulasi yang berjudul Formulasi Sediaan Sirup Ekstrak Daun Legundi. Dari literatur ini saya memutuskan untuk menambahkan perasa jeruk ke dalam formula yang saya kembangkan untuk menutup rasa yang tidak enak dari zat aktif yang saya gunakan. Berikut adalah hasil formula yang saya akan kembangkan. Zat aktif yang saya gunakan adalah ciprofloxacin. Alasan mengapa ciprofloxacin dibuat dalam sediaan suspensi oral karena ciprofloxacin termasuk dalam antibiotik. Antibiotik sendiri tidak stabil secara kimia apabila dalam bentuk larutan. Hal ini disebabkan karena kelarutannya yang rendah di dalam air dan memiliki bioavailabilitas yang rendah di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika ciprofloxacin dibuat dalam sediaan suspensi oral, maka akan dapat menyaingi stabilitasnya secara kimia. Ciprofloxacin sendiri digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin yang menyerang saluran kemih, saluran pernapasan, kulit dan jaringan lunak serta tulang dan sendi. Dosis ciprofloxacin dalam sediaan suspensi adalah 250 mg 45 ml. Karena dalam formula yang saya kembangkan saya buat sebanyak 100 ml, maka dosis ciprofloxacin yang saya gunakan sebanyak 5 mg. Bahan selanjutnya yaitu suspending agent. Suspending agent berfungsi untuk mendispersikan partikel yang tidak larut dalam air ke dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimen
fermentasi dapat diperlambat dan akan menghasilkan suspensi yang stabil. Dalam formula yang saya kembangkan, suspending agentnya saya buat menjadi kompleks kombinasi antara PGA dan NaCMC dalam konsentrasi 0,5% dan 0,75%. Hal ini saya buat karena mengambil dari jurnal yang saya gunakan. Konsentrasi tersebut menghasilkan stabilitas yang baik, seperti menghasilkan pH yang sesuai dengan sediaan suspensi, register stabilitas yang stabil, volume sedimentasi yang baik, serta viskositas yang stabil, yaitu tidak terlalu kecil maupun terlalu besar dan memiliki kemudahan dituang yang stabil pula. Mengapa saya menggunakan campuran PGA dan NaCMC? Alasannya karena PGA sebagai suspending agent apabila digunakan dalam konsentrasi yang kurang dari 10% dapat membuat sediaan memiliki viskositas yang rendah sehingga dapat mempercepat terjadinya sedimentasi dan akan menghasilkan sediaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, PGA dikombinasikan dengan NaCMC yang merupakan suspending agent yang dapat memberikan viskositas yang baik yang dapat meningkatkan kestabilan dari sediaan konsentrasi dari NaCMC yang digunakan sebagai suspending agent, yaitu berada dalam range 0,25 sampai 1%, sedangkan untuk PGA yang dapat digunakan sebagai suspending agent berada dalam konsentrasi 5 sampai 10%. Bahan selanjutnya yaitu adalah asam asetat sebagai alkalifir dan NaOH sebagai alkalising agent. Adifir berfungsi untuk mengatur pH sediaan agar sesuai dengan pH tempat absorpsi obat, sedangkan alkaline agent berfungsi untuk menjaga agar pH yang dihasilkan tidak terlalu asam sehingga tidak akan mengiritasi saluran pencernaan. Bahan selanjutnya yaitu bahan pengawet. Pengawet yang saya gunakan di sini saya ganti menjadi propil paraben sebanyak 0,02%. Propil paraben memiliki aktivitas antibakteri untuk garam positif dan garam negatif atau spektrumnya luas. Untuk semua spesies bakteri, penggunaan bahan pengawet sendiri digunakan karena dalam sediaan ini mengandung air yang mana merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Propil paraben digunakan sebagai zat pengawet dalam konsentrasi 0,01% dan sampai 0,02%. Penggunaan natrium benzoat atau sodium benzoat dalam formula bagus, tapi pengawet saya ganti menjadi propil paraben karena sodium benzoat memiliki kandungan gula yang tinggi. Penggunaan saya ganti dengan zat pengawet yang lain agar sediaan yang dihasilkan juga dapat dikonsumsi pasien yang memiliki diabetes karena kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Bahan yang selanjutnya yaitu sirup simplex. Sirup simplex digunakan sebagai pemanis untuk menutupi rasa yang tidak enak dari sediaan sesuai dengan literatur. Konsentrasi sirup simplex yang digunakan sebagai bahan pemanis sebesar 20-40%. Dan dalam formula yang saya kembangkan, saya menggunakan sirup simplex sebanyak 25%. Dari total sediaan dalam formulasi yang saya kembangkan ini, saya juga menambahkan perasa jeruk untuk menutupi rasa dan bau yang tidak sedap dari zat aktif dan membuat agar obat dapat diterima pasien, terutama anak-anak. Dalam literatur konsentrasi dan perasa jeruk, hal ini digunakan yaitu kuartum statis atau secukupnya. Maka dalam formula yang saya kembangkan, saya gunakan perasa jeruk sebanyak 5 tetes. Kemudian yang terakhir ada aquades. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal dari sediaan. Aquades sendiri ditambahkan hingga volume sediaan 100 ml. Sekian penjelasan mengenai reformulasi sediaan suspensi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.